Ya, baik. Ya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu peraturan peserta. Jadi peserta dimohon tidak berbicara atau menggunakan kolom chat, baik dikirimkan kepada seluruh peserta maupun individu-individu untuk kepentingan pribadi, promosi, absensi, dan sebagainya. Jadi kolom chat digunakan untuk kepentingan diskusi terkait substansi topik webinar. Dan memang panitia berhak mengeluarkan peserta jika ada yang mengganggu jalannya webinar. Nanti akan dilakukan sesi tanya jawab ya setelah semua narasumber presentasi. Nanti pertanyaan mohon di kolom chat disebutkan nama, instansi, dan kepada siapa pertanyaannya. Selanjutnya dijelaskan pertanyaannya. Moderator akan memilih pertanyaan akan dijawab oleh narasumber. Dan nanti akan ada kuis ya setiap selesai sesi pembicara dan dijawab diisi di kolom chat. Dan setiap jawaban kuis tercepat dan benar, kami menyediakan souvenir dengan waktu jawaban diberikan sekitar 1 menit atau 60 detik maksimal. Oke. Jadi itu kita coba ingin menjelaskan dulu Mili Institute for Water Research. Jadi kami akan share dulu video Mili. Hal apakah yang paling penting bagi kelangsungan hidup flora, fauna, dan manusia? Hal apakah yang banyak digunakan dan terus mengalir di semua sektor industri saat ini? Hal apakah yang menjadi salah satu masalah sosial terbesar abad ini? Jawabannya adalah air. Air menghubungkan semua aspek dalam kehidupan. Akses untuk air bersih dan sanitasi menjadi salah satu sumber masalah sosial di abad ini, sehingga mengakibatkan masalah kesehatan dan lingkungan. Saat ini, 785 juta manusia atau sekitar 1 dari 9 orang memiliki masalah akses air bersih dan 2 miliar manusia atau 1 dari 3 orang memiliki masalah untuk akses toilet yang layak. Ketersediaan air di bumi hakikatnya terbatas, yaitu volume seluruhnya sekitar 1,4 miliar kilometer kubik mencakup 71% dari permukaan bumi. Adapun 97% berupa air laut dan 2% berupa air di gunung es yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Oleh karena itu, hakikatnya kurang dari 1% yang menjadi air tawar yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup, baik berupa mata air, air sungai, danau maupun air tanah. Mili sebagai institusi penelitian dan perusahaan berupaya untuk berperan serta dalam peningkatan kehidupan yang layak bagi umat manusia, khususnya di bidang pengolahan dan manajemen air. Mili berawal dari kolaborasi anak bangsa yang memiliki latar belakang di bidang air untuk berkontribusi dan peduli akan pentingnya air di masyarakat dengan melakukan konsultasi, pendidikan, maupun pelatihan seputar teknologi air. Dimulai tahun 2008, pendiri Mili belajar dan melakukan riset di Center for Membrane Technology Chungyuan University di Taiwan. Kemudian berlanjut di KWR Water Research Institute, juga di Wetsus, dan University of Twente di Belanda, dan juga Tokyo University di Jepang. Selanjutnya, Mili mulai melakukan penelitian, khususnya di bidang membrane dan publikasi ilmiah baik skala nasional dan internasional sejak tahun 2016. Berikut ini adalah publikasi ilmiah sejak tahun 2016, baik skala nasional maupun internasional.
Pada tahun 2020, Mili mulai menawarkan solusi terintegrasi seputar masalah air secara komersial, baik dalam skala industri maupun skala rumah tangga. Misi utama Mili adalah menjadi institusi dan perusahaan terdepan dalam penelitian dan peningkatan pada pengolahan dan manajemen air, memberikan pelayanan berupa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan baik dalam pengolahan air maupun manajemennya, memberikan solusi berkelanjutan secara terintegrasi mulai dari proses analisis, inspeksi, kalibrasi, pengujian, dan desain unit pengolahan air mulai dari skala industri, laboratorium, hingga rumah tangga. Apa saja lingkup kerja Mili? Kami memiliki 4 divisi, yaitu Pusat Penelitian Air, Water Research Center, Pendidikan dan Pelatihan Air, Water Education and Training, Fasilitas Pengolahan Air, Water Treatment Facilities, dan Keberlanjutan Air, Water Sustainability. Bagaimana Mili bekerja? Diawali dari identifikasi masalah seputar air di klien kami dengan melakukan konsultasi dan pengecekan lapangan untuk pengambilan sampel air. Selanjutnya, kami akan mengadakan pengecekan kualitas air di laboratorium. Berdasarkan hasil analisa air di lapangan, maka kami akan melakukan laporan, baik dalam bentuk desain unit maupun untuk upgrading sistem, supaya mendapatkan hasil kualitas air yang diinginkan klien. Untuk menjamin kualitas air yang diharapkan, kami juga menyediakan jasa pengecekan serta pemeliharaan sistem. Selain itu, kami juga berupaya untuk melakukan penelitian dari masalah klien serta penyediaan pelatihan dan pendidikan seputar teknologi air disesuaikan dengan kebutuhan klien. Moto kami adalah Integrated Water Wise Solutions. Ya, terima kasih banyak. Mungkin tadi sekilas terkait dengan profil Mili. Ya, jadi pada dasarnya Mili sendiri memang sudah melakukan riset sejak tahun 2016, tapi kami mulai coba untuk secara komersialisasi ini di tahun 2020 ini. Jadi acara webinar ini juga adalah acara perdana kami agar kami bisa mencoba nanti memfasilitasi kepada beberapa perusahaan khususnya terkait dengan permasalahan air, dan juga kita ingin sharing juga beberapa teknologi air yang bisa diaplikasikan di beberapa perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan pembicara 1 ya, yang mana judulnya terkait dengan pemanfaatan air untuk pertanian yang ramah lingkungan. Saya coba untuk share terlebih dahulu profil beliau. Beliau saat ini memang sebetulnya menjadi konsultan Mili juga. Jadi beliau Dr. Husnul Arif ini saat ini mengajar di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Ya, materi yang nanti akan disampaikan terkait dengan pemanfaatan air untuk pertanian yang ramah lingkungan, dan tujuannya adalah agar peserta memahami secara general pemanfaatan air pertanian secara efektif dan efisien dan ramah lingkungan. Materinya memang targetnya adalah agar peserta mengetahui dan memahami pemanfaatan air untuk pertanian yang efektif dan efisien, lebih memperhatikan penggunaan air khususnya bidang pertanian yang terus mengalami defisit. Beliau
pernah studi di Universitas Tokyo dan juga di Universitas Tsukuba. Beliau lulusan IPB ya tahun 2004-2008 S2-nya dan S1-nya tahun 99 sampai 2003. Dan beliau sudah cukup banyak sekali pengalaman ya khususnya di dalam air pertanian. Jadi tahun 2019-2020 baru-baru ini beliau juga menangani proyek ini Piara NGIS ya. Terus juga beberapa proyek dengan Pak Kyowa Kensetsu Kogyo, juga PT Agritech Solusi Indonesia. Pernah juga beliau mencoba di sini di NTT ya terkait dengan beberapa topik penelitiannya. Jadi cukup banyak sekali nih yang mungkin nanti beliau akan share beberapa pengalamannya terkait dengan air pertanian ya. Jadi ini beberapa pengalaman bekerja beliau ya sejak tahun 2014 sampai terakhir. Ya, Dr. Husnul, mohon maaf sudah. Ya, baik, sudah siap. Oke, saya persilakan kepada beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang ya, di bagian timur. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya PT Mili, dari Mili Water Institute ini, terima kasih banyak atas kesempatannya pagi hari ini untuk berbagi pengalaman ya dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Izinkan saya mempresentasikan ya pengalaman saya atau pengalaman kami ya yang selama ini kami lakukan ya, mulai dari riset ya, pengembangan sampai juga pendampingan ke masyarakat itu. Bapak Ibu yang belum kenal saya ya, perkenalkan nama saya Husnul Arif dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan di IPB ya. Tadi yang sudah disampaikan beberapa profil yang saya pernah saya lakukan baik studi maupun profesional pekerjaan yang saya lakukan, dan hari ini akan saya bagi begitu. Izinkan saya untuk membagi slide presentasi hari ini. Mudah-mudahan ini sudah bisa dilihat dengan baik ya presentasi slide yang saya share. Baik, hari ini merupakan webinar series pertama ya dari PT Mili Water Indonesia, khususnya dari Divisi Water Education and Training. Ya, saya kira mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Mili dan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadikan awal untuk kita bisa banyak berdiskusi, berkolaborasi ya untuk memecahkan berbagai macam persoalan di bidang air. Nah, hari ini saya akan coba menyampaikan ya apa yang tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Moderator Pak Iqbal ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan ya air khususnya untuk bidang pertanian yang ramah lingkungan gitu. Karena kita tahu ya pertanian ini menjadi satu faktor penting ya di dalam mensuplai bahan pangan untuk kita semua gitu. Nah, ini beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan apa sih permasalahan dan tantangan yang terjadi di dunia pertanian, gitu ya. Kemudian solusi ya khususnya karena saya memang bergelut di bidang air, apa sih solusi yang bisa kita ajukan atau kita alternatifkan ya tentang pengelolaan air. Nah, tentu dari sisi aspek saintisnya juga harus kita gunakan. Nah, makanya saya sedikit nanti akan menyinggung tentang pendekatan teoritis gitu. Karena air ini kalau di alam ya, kalau di lingkungan ya itu sangat dinamis. Ya sangat perubahannya sangat dinamis begitu. Nah, nanti akan saya coba sedikit tentang pendekatan teoritisnya.
Nah, dari pendekatan teoritis itu nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menggunakan beberapa teknologi terbaru ya yang sekarang sangat ngetren ya, era 4.0 ini. Kita juga menggunakan ini untuk menentukan kebutuhan air secara akurat begitu. Nah, termasuk nanti saya akan menunjukkan beberapa aplikasi teknologi pemanfaatan air yang sudah atau yang sedang kami kembangkan gitu. Nah, berikutnya nanti akan kami share hasil-hasil pengalaman empiris di lapangan yang pernah kami lakukan, baik dengan masyarakat langsung maupun dalam skala lab begitu. Nah, ini nanti akan kita sampaikan gitu. Nah, terakhir sebagai penutup, sebagai closing ya. Ini beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Kita masuk ke konten yang pertama tentang permasalahan dan tantangan. Ya, karena tentu sebagai sebuah problem solver, kita akan bermulai dari permasalahan dan tantangan apa sih yang ada saat ini, khususnya di bidang pertanian. Ya. Bahwasanya kita ketahui ya perubahan iklim ini ya terlepas dari ya perdebatan ya atau perbedaan begitu, tapi tentu ya sebagai manusia kita merasakan bagaimana perubahan iklim sebenarnya terasa termasuk juga di dunia pertanian begitu. Apa indikasinya? Indikasinya itu adalah peningkatan rata-rata dari suhu di bumi. Nah, peningkatan rata-rata suhu di bumi ini tentu ya disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau gas GRK. Nah, kemudian indikasi lain yang terjadi ya yang bisa kita rasakan biasanya ya musim kering ini akan lebih lama ya atau yang bisa kita kenal ya, sebagai El Nino begitu ya. Kemudian dengan musim yang lama kering yang lama ini yang menyebabkan sumber daya air akan berkurang begitu. Maka yang kita jumpai biasanya kekeringan begitu ya. Di sisi lain ya musim basah atau musim hujan meskipun pendek ya lebih pendek tetapi biasanya intensitas hujannya sangat tinggi. Ya, sehingga yang terjadi biasanya banjir gitu. Nah, ini dua hal indikasi ya yang menyebabkan ya yang disebabkan oleh perubahan iklim gitu. Nah, dampaknya apa? Ya tentu dampaknya banyak sekali untuk di bidang pertanian ini. Mulai dari gagal panen, ini ya sengaja saya buat foto petani yang sedang meratapi ya tanamannya ya karena ya kekeringan begitu. Ya ataupun yang kalau hujan banjir seperti ini ya sebelum waktunya terpaksa harus dipanen gitu. Nah, yang kedua adalah degradasi sumber daya pertanian. Ya, ini biasa jadi kalau penggunaan ya input produksi yang terlalu berlebihan ini juga akan membuat degradasi. Kemudian peningkatan frekuensi kekeringan ya. Dan juga ini serangan hama dan penyakit yang meningkat. Karena seiring dengan penggunaan pestisida yang berlebihan, biasanya hama dan penyakit ini semakin resisten. Ya. Jadi ini yang menjadi masalah yang kita dapatkan. Ya. Nah, ini beberapa fakta. Ini ya tadi malam saya coba googling begitu. Ternyata memang setiap tahun ya selalu terjadi. Ya apa yang kita sebut sebagai mungkin gagal panen karena faktor kekeringan gitu ya sehingga membuat petani menjadi pasrah gitu ya seperti ini ya bagaimana tanah pertanian itu begitu mudah retak-retak begitu. Nah, ini ya bisa jadi memang selain kekurangan air juga memang bisa jadi faktor penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga tekstur tanahnya berubah menjadi liat berat ya sehingga begitu mudah pecah-pecah seperti ini sehingga sulit bagi akar untuk menyerap air begitu. Nah, di sisi lain juga ada permasalahan lain. Ternyata pertanian ini ya dikenal juga sebagai penyumbang emisi GRK. Nah, emisi GRK gas rumah kaca yang banyak kita jumpai di dalam pertanian itu ada 3 sebenarnya. Ya. CO2 ya karbon dioksida, kemudian CH4 ini gas metan, kemudian N2O atau dinitrogen oksida. Nah, kebetulan saya banyak menggunakan di 2 gas ini ya. Gas metan dan dinitrogen oksida. Nah, dari data dari publikasi ilmiah yang dipublikasikan oleh salah satu penerbit yang Bonafit ya, Elsevier itu disebutkan bahwasanya hampir 30% ini pertanian menyumbangkan emisi dari kegiatan antropogenik ya, kegiatan manusia gitu.
Artinya cukup besar sekali ternyata pertanian menyumbangkan emisi gas rumah kaca. Ini yang menyebabkan tadi ya peningkatan suhu rata-rata di bumi termasuk perubahan iklim di dalamnya. Nah, sumber-sumber emisi itu dari mana saja? Ini banyak sekali ya. Di dalamnya ada konversi lahan, kemudian pembakaran biomasa ya seperti yang kita lihat di sini. Ini mungkin budaya petani yang harus kita perbaiki ya, yang membakar biomasa. Kemudian penggunaan budidaya padi yang secara tergenang. Ini saya kasih warna tebal karena memang saya lebih banyak mengguliti bidang air di sini ya. Nah, budidaya padi tergenang ini ternyata juga menjadi sumber emisi, khususnya gas metan. Kemudian penggunaan pupuk yang berlebihan, ya karena pupuk ini akan mempengaruhi proses dekomposisi, proses biologis di dalam tanah, sehingga juga akan menyebabkan nanti emisi. Kemudian dekomposisi bahan organik, ya yang tidak terkendali ini juga bisa menyebabkan emisi, termasuk penggunaan BBM, ya seiring dengan penggunaan alsintan, ya alat mesin pertanian yang masif, tentu dibutuhkan BBM yang tinggi, dalamnya juga menyumbang emisi. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi di sini ya, yang penggunaan padi tergenang. Nah, di sini ya kita lihat apa sih budidaya padi tergenang tersebut, kenapa dijadikan sebagai permasalahan dan tantangannya. Karena dengan sistem budidaya padi konvensional tersebut dengan menggunakan genangan air yang terus-menerus ya, bisa tingginya sampai 2 sampai 5 bahkan sampai 10 cm itu, ternyata di situ ya air itu diberikan lebih dari kebutuhannya. Ya, dapat sertifikat gratis saja. Hanya butuh 1 gelas dikasih dirijen, ya itu kan artinya berlebihan. Kemudian akibat lain juga ketika dia tergenang itu kondisinya anaerob, oksigen yang tersedia di tanah ini terbatas. Nah ini juga akan menjadi sumber emisi GRK. Nah ini yang dikatakan tidak ramah lingkungan, ya karena dia boros penggunaan air. Kemudian akarnya ketika dia tergenang itu biasanya akarnya itu hanya di tidak terlalu dalam, dia biasanya di permukaan sampai lapisan tanah yang dangkal, sehingga sangat rentan untuk roboh, ya kena angin begitu biasanya roboh begitu. Nah ini beberapa permasalahan dari dalam budidaya padi secara konvensional. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusi pengelolaan air ini yang selama ini saya geluti. Ya, saya geluti itu adalah sistem budidaya alternatif, ya, yang kita sebut sebagai System of Rice Intensification, ya, atau kita sebut SRI, ya, bahasa kita SRI. Ya, ini berasal dari Madagaskar sana, ya, seorang pendeta, ya, yang bersama masyarakat di sana karena di sana kekurangan air, ya ternyata ya dengan beberapa eksperimen dia menemukan ini ya System of Rice Intensification. Apa itu SRI? Nah ini yang fenomena alam. Nah kemudian plus minus ini adalah Q itu adalah irigasi atau drainase. Nah disinilah teknologi kita bisa terapkan, ya bisa tambah atau bisa kurangkan. Nah, ditambah lagi ada S. S ini adalah seepage atau rembesan. Ya, bisa di lahan itu ada air yang masuk atau keluar dari samping. Nah, ini yang disebut sebagai rembesan. Nah, ini semua ini yang harus kita tentukan, ya. Dan setiap tekstur tanah yang beda, lokasi beda, neraca airnya juga beda-beda begitu. Nah, makanya kita harus mendapatkan data ini secara presisi sehingga nanti kita bisa menentukan Q ini dengan lebih presisi sesuai kebutuhan tanamannya. Nah, untuk menentukan Q yang presisi ini, ya kita butuh supporting dari pengukuran. Kita butuh dukungan peralatan untuk pengukuran di lapangan. Makanya di bagian kedua ini saya ingin menunjukkan beberapa peralatan sistem pengukuran dan monitoring yang nanti kita pakai di dalam analisa neraca air tadi. Ya, ini salah satu contoh ya konfigurasi peralatan ya yang kita pakai untuk memonitor kondisi lingkungan. Ya, kita menggunakan beberapa peralatan ini ya ada radiasi matahari, kemudian hujan ya presipitasi ya, kemudian ada juga anemometer ya untuk kecepatan dan arah angin,
kemudian ada suhu dan kelembapan, ya. Kemudian seluruhnya ini kita koneksikan dengan data logger. Nah, data logger nanti kita kirim ke server. Jadi kita bisa dapatkan data itu secara real time, ya, secara real time masuk ke server kita. Meskipun kita di Bogor misalnya, ya, kita memiliki lokasi peralatan yang kita pasang di NTT misalnya, kita bisa monitor, ya, dari jauh begitu, ya. Nah, kita menggunakan teknologi IoT, ya, Internet of Things. Jadi kita dengan field router ini, ya, kita bisa dapatkan data-data dari lapangan secara real time begitu, ya. Nah, ini seperti ini peralatan-peralatan yang terpasang di lahan, termasuk juga peralatan apa yang kita tanam di dalam tanah, ya. Ada soil moisture, ya, kelembapan tanah, ya, suhu tanah, ya, tinggi muka air tanah juga kita bisa ukur sehingga kita bisa monitor. Kira-kira dari data-data yang kita miliki ini nanti kita bisa menentukan kira-kira berapa sih kebutuhan irigasinya, ya, supaya lebih akurat begitu, ya. Ini salah satu contoh, ya, yang saat ini data online kita ini, kita memiliki server di cloud, ya. Kita bisa lihat di sini, ya. Ini tadi malam ini, ya, yang baru saya download ini kemarin ketika saya membuat presentasi ini jam 21.30, ya. Setengah 10 malam WIB tanggal 22 Oktober, ya. Ini kondisi yang di lahan, ya. Ya, suhunya berapa, kelembapannya berapa, curah hujan berapa, ya, radiasinya kosong karena memang di malam hari, ya. Kecepatan angin juga mungkin tenang, jadi tidak ada, ya, arah anginnya ada. Kemudian tekanan udaranya juga bisa kita monitor, ya. Jadi kita bisa dapat datanya secara on time, real time begitu dari lapangan gitu. Nah, ini contoh misalnya juga data selain data real time sesaat tadi, kita juga bisa cek, ya, data kemarin 7 hari, 30 hari sampai setahun juga bisa, ya. Ini ada data-data numeriknya, ya, yang tadi kita dapatkan. Nah, untuk kasus ini saya men-settingnya ini tidak per menit karena atau tidak per detik, terlalu ini kita setnya per 30 menit, ya, supaya ya tidak terlalu banyak data juga, ya. Kita setting setiap 30 menit untuk mendapatkan seluruh data yang ada di lapangan. Data-data ini kemudian juga kita bisa buat bentuk grafiknya sehingga kita tahu trennya. Ya, trennya misalnya ini suhu, ya, suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan ini kan di dalam tekanan atmosfer dia itu berbanding terbalik begitu, ya. Ini kondisi siang hari, ya, ini kondisi pada siang hari, ya. Bagaimana kelembapan dan suhu ini berbanding terbalik, ya, seperti itu. Ini contoh saja, ya. Nah, ini yang kami lakukan. Nah, untuk teknologinya, ya, teknologi pemanfaatannya, Pak Iqbal nanti mohon diingatkan, ya, waktunya, ya, kalau misalnya kurang 5 menit, hingga saya bisa percepat. Nah, untuk teknologi pemanfaatan air ini, 7 menit lagi emang. ya, siap. Untuk teknologi pemanfaatan air ini banyak sekali sebenarnya, beragam, ya, tapi keywordnya itu adalah teknologi tadi itu harus efektif dan efisien. Ya. Contohnya misalnya ada irigasi tetes, irigasi kendi, irigasi sprinkler, ya, seperti ini, ya. Tapi saat ini yang kami kembangkan, kalau ini kan sudah ada sebenarnya, ya, tinggal kita pakai seperti itu. Nah, yang kita kembangkan sekarang itu adalah apa yang kita sebut sebagai evaporative irigasi, ya, dan juga ada subsurface irrigation atau drainage, ya, jadi yang di bawah permukaan. Seperti apa ini sedikit intronya. Apa sih evaporative irigasi? Jadi kami mendapatkan dana, ya, untuk riset ini yang sekarang tahun pertama kami mengembangkan smart evaporative irrigation untuk pertanian presisi yang ramah lingkungan berbasis kecerdasan buatan. Ini adalah topik penelitian kami. Prinsipnya itu memberi air pada petakan, ya, sesuai kebutuhannya pada fase-fase pertumbuhannya dengan katup otomatis, ya. Katup ini bekerja secara mekanis sederhana, tidak membutuhkan listrik, ya. Jadi ini seperti ini, ya, dia bisa membuka menutup ini secara otomatis begitu, tergantung dari tekanan airnya nanti, gitu. Jadi dia sederhana. Ini namanya evaporative irrigation. Ini yang saat ini kita kembangkan di lab, ya. Karena ini kita menggunakan sistem tertutup, kita juga menggunakan budidaya padi, ya, ikan. Padi plus ikan kita kombinasikan, ya, secara tertutup. Ya, nah ini datanya, data yang bisa kita lihat bagaimana data tinggi muka air itu bisa kita kendalikan meskipun memang ketika hujan ini agak repot, agak susah.
Karena hujan itu kan sangat dinamis ya, sehingga pada tinggi muka itu sangat fluktuatif. Gitu. Tetapi ketika tidak ada hujan ini sangat mudah untuk dikendalikan secara mudah. Nah ini memang masih perlu penelitian lebih lanjut. Nah ini contoh hasilnya yang kita lakukan di lab ya. Ini seperti ini kita buat ininya. Dan kita lihat airnya sedikit pun dia masih bisa tumbuh hijaunya, tidak kalah dengan yang tergenang begitu. Ya, jadi ini contoh yang bisa. Yang berikutnya adalah subsurface drainage. Ini kita menggunakan seed pipe. Ya, kita namanya seed pipe. Seed pipe itu artinya seed itu kan lembaran yang bisa jadi pipa. Gitu. Ya, kita tanam di dalam tanah. Secara otomatis kita tarik menggunakan alat yang namanya mold drainer ini. Kemudian kita bisa tanam otomatis, ya tidak perlu menggali. Jadi kita bisa tanam sistem ini. Nah di sini nanti air bisa untuk irigasi, bisa untuk drainase begitu. Ya, nah kita uji coba di Sukamandi, di Balai Sukamandi, ya tahun 2018 ini sampai sekarang juga masih kita teliti. Nah di sini kita bisa lebih efektif penggunaan airnya. Ya nanti ada hasilnya. Nah berikutnya ini pengalaman empiris, beberapa hasil yang pernah kita dapatkan. Ya, kita pernah melakukan uji coba SRI ini di NTT, ada di Kupang dan Sumba Timur. Termasuk kita membina petani di sana, ya, dengan menggunakan peralatan-peralatan yang tadi saya jelaskan tadi, ya. Kita buat community development di sana ya. Nah, hasilnya cukup bagus ya, SRI dan non SRI kita bisa lihat di sini, ya. SRI lebih tinggi ya, SRI lebih tinggi, ya. Bahkan di musim tanam berikutnya, ya, petani sudah tidak pakai konvensional, dia pakai SRI semuanya. Dan kita melakukan panen raya dengan mengundang gubernur pada waktu itu, ya, dan masuk di berita online di Republikan, contohnya seperti ini. Ini menyebabkan SRI itu layak untuk direplikasi seperti itu. Kemudian dari sisi emisi, ya SRI juga bisa menurunkan. Ya kita lihat ini flooding itu artinya yang tergenang, intermittent ini yang SRI ya tadi ya. Kita lihat ya CH4-nya lebih kecil ya daripada flooding itu. N2O-nya memang ini sangat masih komparatif begitu. CO2-nya juga masih lebih tinggi sebenarnya ya. Tetapi kita membuat perhitungan namanya GWP. GWP ini adalah Global Warming Potential. Dari ketiga ya gas rumah kaca ini kita bisa menentukan GWP-nya sebagai satu angka untuk menunjukkan total emisinya. Kita lihat ya intermittent dan flooding ya itu masih lebih kecil ya, rata-rata 4,74, ini 8,84. Di uji coba yang lain ya antara genangan dan yang lebih sedikit airnya, ini juga kita lihat ya GWP-nya lebih rendah begitu. Ya, jadi ini lebih ramah lingkungan ya, sedikit atau lebih kecil emisinya. Dari hasil ini kita lihat SRI meningkatkan hasil ya bisa sampai 60 sampai 72%. Dari satu anakan ini bisa kita lihat, ini rekornya dari Pak Agus orang Tasik ini bisa sampai 200 anakan begitu. Kalau saya nyoba itu baru sampai 120-an ya mahasiswa saya. Ya, jadi satu anakan. Ya, kita lihat ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah untuk seed pipe ini memang kita baru coba ya, memang belum signifikan peningkatan hasilnya baru sekitar 13%. Water productivity-nya, produktivitas airnya juga meningkat. Water use efficiency penggunaan airnya juga meningkat 15%, ya. Ini 20%. Ya, ini hasil secara detailnya Bapak Ibu bisa lihat, ya. Ya, produktivitas meningkat meskipun masih belum terlalu besar ya, masih 13,3%. Nah ini penutup, ya, nah waktu terbatas, nanti mungkin banyak kita diskusi. Ya ini penutup dari saya. Seiring perubahan iklim, ya penggunaan air dalam pertanian ini perlu lebih efektif dan efisien, serta ramah lingkungan. Ya. Karena tadi pertanian kan menjadi salah satu penyumbang emisi juga, jadi kita butuh lebih efisien gitu, dan ramah lingkungan. Kemudian kita propose namanya SRI yang saya geluti seperti ini sebagai alternatif budidaya ya, yang lebih ramah lingkungan dengan lebih efisien penggunaan air dan rendah emisi. Ya, tentu untuk mengaplikasikan ini tidak mudah, harus ada pembelajaran terlebih dahulu. Termasuk kita butuh ya informasi atau butuh pengetahuan tentang kebutuhan air tanaman. Bocor ini ya.
ya. Jadi kebutuhan air tanaman menjadi kunci, ya. Termasuk kita butuh teknologi di dalam memanfaatkan air ini, ya, untuk lebih presisi, tentu juga lebih ramah lingkungan. Gitu. Jadi kita bisa menggunakannya itu, ya, untuk menentukan kebutuhan air tanaman, ya, yang lebih efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Iqbal. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Dari saya, ya. Intinya dengan air yang terus ya sebenarnya kan air itu kan tetap, tetapi karena perubahan iklim tadi, siklus hidrologinya berubah, maka gunakanlah air sebijak mungkin, ya, untuk masa depan yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Husnul, ya, terkait pemaparannya. Sangat menarik sekali. Dalam hal ini memang efisiensi terkait dengan air pertanian juga harus diperhatikan sekali, apalagi memang kita sebagai negara agraris ini menjadi hal yang sangat penting. Nanti mungkin ada beberapa dari peserta yang ingin bertanya akan kita berikan di season terakhir. Nah, kami menyediakan beberapa souvenir yang mungkin nanti bisa peserta dapatkan. Di sini saya sudah mendapatkan pertanyaan dari pembicara, ya, terkait dengan kuis. Oke, jadi ini pertanyaan pertama. Nanti mungkin tolong dijawab di kolom chat, ya, buat teman-teman. Pertama adalah pertanyaannya, sebutkan 2 emisi gas rumah kaca di bidang pertanian. Jawaban yang paling cepat dan benar, kami sudah sediakan souvenir. Nanti kita akan kirimkan souvenirnya ke alamatnya. Karena kami juga sudah punya biodata dari nomor masing-masing WhatsApp. Nanti kami akan mintakan. Untuk pertanyaan kedua, ya, siap-siap. 1, 2, 3, ya. Sistem budidaya padi alternatif ramah lingkungan dan hemat air disebut. Ini sangat gampang sekali. Tadi sudah dijelaskan, ya, sama. Jawabnya yang lengkap, ya, jangan singkatannya. Oke. Ini sudah jawabannya sudah cukup banyak. Oke, kita sudah dapat juga. Nanti kita akan umumkan di akhir session dari semua jawaban. Oke, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan ke session berikutnya. Saya akan sedikit dulu jelaskan terkait dengan profil pembicara kedua. Di sini juga sudah hadir Bapak Agus Herdiana, ya. Halo Pak Agus. Halo. Ya Pak Iqbal, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Agus, ya. Jadi beliau saat ini memang menjadi SHE Manager, ya, di Aqua Denon PT Tirta Investama Sukabumi. Jadi materi hari ini beliau akan sharing terkait dengan pengawasan air limbah industri, dan tujuannya diharapkan peserta memahami terkait ketaatan air limbah, dan targetnya adalah peserta mampu mengimplementasikan pemenuhan baku mutu air limbah industri sesuai dengan peraturan. Pengalaman beliau di bagian SHE di sini lebih dari 20 tahun. Jadi sudah sangat lama, jadi nanti mungkin ada peserta di sini yang coba bertanya terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau. Jadi di Aqua sendiri selama 9 tahun, di Cargill Indonesia 4 tahun, dan di Siemens Indonesia 8 tahun. Oke, saya persilahkan Pak Agus untuk sharing terkait dengan pengawasan air limbah industri, ya. Baik, Pak Iqbal. Saya masukkan dulu screen saya, ya. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah Pak, diperbesar mungkin, ya. Sudah, ya? Besar saja, Pak. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat. Perkenalkan, nama saya Agus Herdiana. Kebetulan sampai hari ini saya masih bertugas di PT Aqua Danone Indonesia. Sangat tertarik tadi dengan pembicaraan di awal dari moderator bahwa saya diminta untuk sedikit sharing terkait dengan pemanfaatan air khususnya untuk di limbah industri. Link dengan apa yang dibilang dari Pak, mohon maaf, ini tadi. Diperbesar bisa Pak slide-nya? Oke. Slideshow. Link dengan apa yang dibicarakan dengan Mili Water tadi, yang untuk Water Institute ya. Bahwa di sini untuk pengendalian air memang benar-benar sudah menjadi suatu kewajiban dari pelaku industri. Dan kebetulan tadi pembicara pertama adalah terkait dengan berlakunya air atau pemanfaatan air untuk industri pertanian. Di sini saya sebagai pelaku industri yang khususnya terkait dengan manufaktur, sedikit sharing terkait apa yang kami lakukan selama ini. Baik, di sini judul yang saya bawakan adalah pengawasan air limbah untuk industri. Pak Agus, mohon bisa maaf, terlihat Pak. ya, Pak Moderator. Halo Ya. Pak, ini bisa di slideshow? Sebentar Pak. Yang di bawahnya, ya. Oke Pak, sudah terlihat baik? Ya, oke Pak, oke. Baik. Ya. Hampir mirip dengan apa yang dibicarakan Pak Kusnul ya, bahwa kita ini sekarang ini sangat rentan sekali dengan kondisi yang ketidaksesuaian, yang ujung-ujungnya adalah bisa menjadi viral. Apalagi sekarang dengan teknologi media sosial, untuk sesuatu yang menjadi tidak sesuai itu sangat mudah sekali untuk dibicarakan dan menjadi suatu dilema buat kita sebagai pelaku yang di bidang tersebut. Ini saya memberikan beberapa sampel saja untuk di dunia industri terkait dengan air limbah, bahwa beberapa berita terkait dengan pencemaran lingkungan khususnya mengenai air sangat sering sekali kita mendengar. Kebetulan di sini saya capture beberapa berita dari CNN dan juga ada beberapa dari media sosial terkait pencemaran yang terjadi di area kita, khususnya di area, ya boleh dibilang bukan hanya di daerah Jawa Barat ya, tapi sekarang ini sudah kemana-mana. Malah yang untuk seperti yang Bapak dan Ibu lihat di bawah ini adalah seperti yang dilihat oleh Bapak dan Ibu di bawah ini adalah dari kondisi kejadian yang ada di Jawa Tengah. Yang sebelah pojok kanan. Itu suaranya mute, Pak Agus. Oke, Pak, masih terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya, mohon maaf, saya di daerah pinggiran ini, Pak. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Masih terdengar, masih. Oke, Pak, terima kasih. Jadi kondisi-kondisi hal yang seperti inilah mungkin tadi dari Mili Water Institute itu adalah sebagai bagian dari rencana tim Mili Water Institute untuk mencegah terjadinya kondisi ketidaksesuaian atau pencemaran. Itu salah satunya. Itu limbah industri. Sekarang kita berbicara adalah terkait dengan limbah domestik yang secara tidak langsung dari masyarakat sekitar pun banyak terlibat dalam ketidaksesuaian seperti ini. Tapi ini sebenarnya adalah sebagai contoh kasus saja ya Pak ya. Dan kebetulan di sini saya mengambil picture-nya ini adalah dari tahun 2017 dari DLHK itu sudah mengcapture bahwa kontribusi limbah domestik di air sungai itu di atas 60%. Di mana di sini adalah kita sebagai, walaupun kita yang dari limbah industri atau dengan limbah dari perumahan, ini adalah kita terlibat langsung di dalam kondisi seperti ini. Makanya kita benar-benar link dengan apa yang dibilang dari Mili Water tadi, bahwa untuk pencegahan air limbah, baik itu domestik ataupun industri,
itu harus benar-benar kita upayakan, bukan dari sekarang seharusnya, mungkin sudah dari beberapa tahun yang lalu, karena kita di sini sekarang adalah sebagai ya boleh dibilang ada beberapa yang menjadikan kita itu menjadi pelakunya, Pak. Makanya dari hal tersebut saya mencoba untuk melakukan aplikasi bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian air limbah yang dihasilkan oleh kita. Hanya di sini mungkin saya akan lebih banyak menitik beratkan kepada pencemaran air limbah industri. Mungkin di sesi yang lain saya akan bisa sharing terkait dengan bagaimana handling untuk air limbah domestik. Secara tidak langsung, pihak industri pun sebenarnya sudah mengeluarkan limbah domestik, yaitu black waste atau black water ya Pak ya, grey water, di mana itu dari toilet kita, dari pantry kita, itu pun sebenarnya dengan ada peraturan yang baru, dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018, maka kita pun harus melakukan limbah domestik, melakukan upaya pencegahan terjadinya limbah domestik, karena ini adalah ujung-ujungnya untuk kalau misalkan teman-teman pelaku industri, ini adalah sebagai beyond compliance-nya untuk proper mass. Nah, ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dari air limbah yang dihasilkan. Baik, selanjutnya di sini saya mendapatkan mandat dari Mili Water adalah untuk sedikit sharing terkait dengan bagaimana kita menjaga keseriusan kita untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya adalah terkait dengan limbah air. Karena kalau kita berbicara untuk industri, itu tidak lepas dari beberapa limbah yang kita hasilkan. Baik itu limbah padat, energi, dan juga air. Makanya di sini saya fokuskan dulu pembicaraan ini adalah terkait dengan peringkat kinerja lingkungan perusahaan khusus untuk air limbah dulu Pak. Jadi untuk sesi yang selanjutnya mungkin atau kesempatan yang lainnya, kita bisa berbicara lebih luas lagi dalam konteks untuk penegakan kinerja lingkungan kita. Nah, sebagai pelaku industri yang kebetulan saya sudah beberapa tahun ini berkecimpung langsung dalam bidang safety, health, dan environment, di sini apalagi dengan semakin meningkatnya kualitas yang diharapkan untuk pemenuhan baku mutu, maka untuk Bapak dan Ibu sebagai pelaku industri ataupun mungkin adik-adik mahasiswa yang nantinya akan berkecimpung dengan bidang industri, baik itu manufaktur, banyak ya kita berbicara manufaktur itu sangat banyak kontennya atau jenisnya. Tapi di sini kebetulan saya adalah sebagai dari Aqua, saya sebagai dari dinas untuk air minum dalam kemasan. Di sini saya hanya sedikit berbicara terkait dengan limbah industri tersebut yang khususnya adalah terkait dengan air mineral, limbah dari air mineral yang dihasilkan dari kami. Di sini yang pertama yang diwajibkan itu adalah terkait dengan surat keputusan yang kita dapatkan, di mana saya yakin kalau teman-teman pelaku industri di sini kita diwajibkan untuk mempunyai dokumen lingkungan, baik itu berupa AMDAL ataupun UKL-UPL, tergantung dari jenis dan skop besaran dari perusahaan yang sedang Anda manage sekarang ini. Dan kebetulan di tempat kami ini ada beberapa yang memang pelaku usahanya itu adalah di beberapa lokasi. Di sini kebetulan saya memegang untuk proses UKL-UPL. Untuk selanjutnya sebagai pemenuhan kinerja lingkungan perusahaan, ini kita didorong untuk tidak atau mau tidak mau untuk selalu taat. Malah lebih bagus lagi ekspektasinya adalah beyond compliant. Makanya di sini adalah untuk peringkat kinerja itu adalah kita tidak sedang melaksanakan audit wajib yang berkaitan dengan sanksi administratif. Contohnya mungkin teman-teman bisa melihat di beberapa media sosial ataupun informasi, yaitu terkait dengan di stopnya beberapa industri, khususnya mungkin yang sekarang lagi hot itu adalah aliran Sungai Citarum. Beberapa industri yang ada di pinggiran atau yang melintas di air sungai tersebut untuk pembuangannya itu ada beberapa yang mendapatkan sanksi administratif karena ketidaksesuaiannya. Ya.
Yang selanjutnya adalah yang wajib juga di sini adalah untuk melaporkan pelaksanaan UKL UPL. Saya yakin bahwa ini adalah suatu yang tidak aneh lagi ya. Untuk teman-teman sebagai pelaku industri, saya wajib bahwa ini adalah suatu yang memang diwajibkan untuk melaporkan per semesternya. Jadi di sini untuk peringkat kinerja kita ada 3, yaitu yang pertama adalah kelayakan hukumnya, bahwa kita sudah mempunyai dokumen lingkungan, tidak dalam sedang melaksanakan sanksi administratif, dan juga melaporkan pelaksanaan UKL, UPL atau AMDAL itu sendiri per semesternya. Lanjut, untuk yang mendasari bahwa kita mempunyai kekuatan hukum di sini, berbicara terkait dengan limbah, tadi saya sudah di awal sudah menyebutkan bahwa di sini kita harus mempunyai ada beberapa upaya. Yang pertama itu adalah kita mempunyai AMDAL atau UKL UPL, di sini juga ada badan hukumnya. Terus juga kita harus melakukan pengelolaan terkait dengan air, udara, limbah B3, dan juga dumping ke laut. Nah, ini di sini saya hanya ingin menyampaikan karena waktunya terbatas adalah terkait dengan limbah air yang kita hasilkan selama ini. Dan sebagai panduannya di sini kita mempunyai dasar hukum yang memang sudah dibakukan. Di sini adalah kita mempunyai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 1996. Jadi boleh dibilang sudah cukup lama juga ya bahwa kita 1995. Saya enggak. Jadi cukup lama juga dan ini masih berlaku. Tapi teman-teman di sini banyak sekali dasar hukum yang bisa dijadikan acuan kita di dalam melakukan pengelolaan limbah industri tersebut. Malah nanti di slide kedepannya itu adalah ada beberapa yang memang kita walaupun sudah ada keputusan Menteri Lingkungan Hidup, tapi apabila ada keputusan misalkan dari gubernur ataupun mungkin dari wali kota ataupun mungkin dari bupati yang lebih ketat, maka kita wajib mengikuti aturan hukum yang dipersyaratkan yang lebih ketat di mana perusahaan tersebut berdiri. Jadi ini yang harus digarisbawahi oleh kita. Oke, selanjutnya berbicara terkait dengan air limbah, maka di sini sebagai guidance-nya bahwa kita di sini tergantung dari jenis usaha yang kita lakukan. Karena jenis usaha yang dilakukan di sini banyak, bisa dari air mineral, bisa bisnisnya itu berproses di dalam perusahaan kertas, kimia, pupuk, dan lain sebagainya. Di sini kami sebagai pelaku industri dalam air dalam kemasan, ada beberapa yang memang diwajibkan untuk memenuhi titik atau parameter yang memang telah dicantumkan di dalam UKL UPL atau AMDAL itu sendiri. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu semuanya akan berpatokan kepada jenis usaha apa yang akan atau mungkin yang sedang dilaksanakan sebagai panduan kita untuk melakukan pemantauan dan titik penaatan. Jadi seperti itu. Ya, dan ini memang sudah dibakukan di dalam dasar hukum yang sudah saya informasikan tadi. Untuk pemantauan titik penaatan, ini tergantung dari luasan usaha yang kita jalankan sekarang ini. Di mana di sini titik penaatan itu akan dikaji di dalam atau bersama-sama pada saat kita membuat aturan UKL, UPL ataupun AMDAL. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu dilihat lagi untuk UKL, UPL-nya atau AMDAL-nya, berapa titik penaatan yang memang dicantumkan di dalam dokumen tersebut. Setelah titik penaatan dicantumkan, maka di sini ada juga setiap titik penaatan tersebut, maka kita dilakukan untuk pemantauan parameter. Nah, pemantauan parameter tadi kembali lagi bahwa kita di sini adalah tergantung dari jenis industri yang sedang kita jalankan. Kebetulan dengan kami dalam air minum dalam kemasan, secara secara bisnisnya kami di sini adalah untuk melakukan pengecekan sesuai dengan baku mutu tadi untuk keputusan Menteri nomor 51 tahun 95. Di sini untuk parameternya adalah kembali bahwa nanti itu dari Dinas Lingkungan Hidup terkait di area yang Bapak dan Ibu berjalan,
itu nanti akan keluar lagi bahwa di situ sebagai surat IPLC. Jadi instalasi pengolahan limbah cair. Nah, di sini dalam perizinan tersebut akan dicantumkan persyaratannya apa saja yang akan dilakukan pengecekan parameternya dan juga berapa debit yang boleh dikeluarkan, tergantung dari besaran produksi yang dijalankan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Yang selanjutnya adalah parameter ini bisa berubah juga apabila air limbah tersebut dilakukan pemanfaatan untuk jenis yang lainnya, misalkan untuk pemanfaatan pada aplikasi di tanah atau di lingkungan sekitar. Nah, ini akan ada lagi izinnya. Seperti yang saya bilang tadi, terkait dengan parameter, ya, di sini tentunya kita harus mengikuti aturan baku mutu dari peraturan yang paling ketat. Berbicara terkait dengan dasar hukum bahwa kita mempunyai untuk limbah air itu adalah keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 95, itu adalah dipersempit lagi bahwa kami berdiri di daerah Jawa Barat, ada keputusan Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini kami melakukan pengujian tersebut berdasarkan dari petunjuk dari Kementerian dari Dinas Lingkungan Hidup setempat dan kami mengikuti peraturan gubernur. Ini yang kami jalankan sekarang ini. Terus selanjutnya adalah terkait dengan ketaatan diukur berdasarkan peraturan. Nah, ini tadi ada sambungannya dengan yang di atas, bahwa kembali lagi di sini adalah kita mengikuti aturan dari IPLC yang dikeluarkan. Ini beberapa yang bisa kami munculkan. Yang selanjutnya adalah untuk pemantauan penaatan pada pelaporan. Di sini kita berbicara bahwa kita melaporkan UKL-UPL itu sifatnya adalah per semester atau per 6 bulan. Di sini, selain dari peraturan per 6 bulan tersebut, kami juga mempunyai aturan melaporkan data per triwulan. Di mana yang kami laporkan itu adalah terkait dengan kualitas air limbah bulanan, terus data harian pemantauan pH, BOD, atau sesuai dengan industri yang tadi saya munculkan di slide pertama tadi. Dan juga di sini kami mencatat produksi bulanan atau bahan baku yang digunakan. Dan juga adalah pencatatan debit harian air limbah. Ini adalah untuk sisi compliance saja. Kita belum berbicara untuk level selanjutnya. Ini adalah untuk pemenuhan ketaatan di tingkat yang pertama. Jadi di sini untuk penataan pada pelaporan, seperti yang tadi saya bilang, untuk melaporkan data per triwulan, itu adalah kualitas air limbah bulanan, terus data harian itu adalah pH, BOD, atau sesuai dengan industrinya, pencatatan produksi bulanan, dan juga pencatatan debit harian air limbah. Jadi untuk flow meter, itu ada inlet dan outlet, di sini kita adalah untuk outletnya yang kita catat. Untuk yang selanjutnya adalah di sini pemantauan penaatan pada baku mutu. Jadi untuk baku mutu di sini adalah yang pertama tidak boleh melebihi debit maksimum. Kembali lagi nanti ada hubungannya adalah dengan yang saya informasikan sebelumnya. Di sini untuk IPLC itu tergantung dari berapa jumlah debit limbah yang diperbolehkan dan kita tidak diperbolehkan untuk melebihi pembuangan air limbah seperti yang tercantum di dalam IPLC tersebut. Yang selanjutnya adalah memenuhi 100% konsentrasi setiap titik penataan. Jadi kalau misalkan di dalam satu pabrik ada 2 titik penataan, maka 2 titik tersebut harus kita ambil untuk pemenuhannya. Yang selanjutnya adalah memenuhi 100% beban pencemaran. Nah, ini beban pencemaran bukan dari peraturan baku mutu lagi ya, tapi kita menghitung berapa BOD, COD yang terkandung dan nanti kita akan kalikan dengan jumlah keluarannya air limbah dan nanti kita akan lihat berapa bebannya yang dijadikan dalam laporan untuk selanjutnya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pemantauan atau memenuhi 100% debit, konsentrasi, dan beban. Ini sama juga, masih ada apa yang saya informasikan sebelumnya, bahwa di sini kita adalah diwajibkan untuk melakukan pemenuhan 100%
debit air limbah yang dihasilkan. Di sini ketentuan teknis. Terkait dengan ketentuan teknis, ini secara day to day-nya, kalau untuk pH harian mungkin kita bisa lakukan atau diolah oleh kita sendiri. Tapi ada beberapa yang memang sesuai dengan peraturan menteri tadi, bahwa kita diwajibkan untuk melakukan atau pengujian limbah tersebut itu harus menggunakan lab eksternal yang telah terakreditasi. Yang selanjutnya adalah di sini terkait dengan outlet air limbah ataupun inlet, di sini diwajibkan bahwa kita tidak boleh menyatukan dengan air hujan. Artinya bahwa air limbah yang kita kelola itu benar-benar terbebas dari limpasan air hujan. Yang selanjutnya adalah membuat saluran air limbah yang kedap air. Karena ada beberapa titik yang seandainya terjadi ketidaksesuaian atau air tersebut bisa menyerap, maka itu akan menjadikan kontaminasi kepada area sekitarnya. Makanya di sini diinformasikan bahwa untuk saluran air limbah itu adalah harus kedap air. Yang selanjutnya adalah kita memasang alat pengukur debit limbah. Nah, ini adalah semacam memang before dan afternya berapa, jangan sampai pada saat masuk di area pengolahan air limbah tiba-tiba airnya tersebut hilang. Maka di sini adalah untuk alat ukurnya itu kita akan dipasang sesuai dengan apa yang rekomendasi dari lingkungan hidup tersebut. Terus yang selanjutnya adalah tidak boleh melakukan pengenceran. Artinya adalah air limbah yang masuk ke dalam suatu WWTP, wastewater treatment plant, maka itu tidak diperbolehkan ada campuran air lain yang masuk ke dalam limbah tersebut. Jangan sampai air tersebut bisa menjadikan, artinya air limbah tersebut bisa menjadi tercampur dengan air yang ujung-ujungnya adalah sesuatu yang tricky. Makanya di sini adalah untuk air limbah itu diwajibkan terpisah dan tidak boleh dilakukan pengenceran. Yang selanjutnya adalah bahwa sesuai dengan aturan untuk pemenuhan ketentuan itu kita diwajibkan mengikuti aturan yang dipersyaratkan. Artinya untuk tahap compliance saja kita wajib untuk mengikuti semua aturan dari apa yang kita dapatkan dari dokumen lingkungan dari UKLPL atau AMDAL dan juga ketentuan persyaratan pengukuran ketentuan teknis dari IPLC itu sendiri. Sangat banyak sebenarnya yang bisa saya komunikasikan pada Bapak dan Ibu semuanya. Ini tapi keterbatasan dan waktu saya hanya sedikit menyampaikan terkait dengan air limbah. Tapi untuk supaya lebih detail nanti Bapak dan Ibu bisa bersama-sama mungkin komunikasi di luar daripada pembicaraan seperti ini. Kita bisa sama-sama untuk saling diskusi atau sharing implementasi yang telah kita jalankan. Itu yang bisa saya komunikasikan pada sesi kedua pembicaraan di hari ini. Semoga apa yang saya komunikasikan bisa menjadikan suatu pencerahan. Paling tidak Bapak dan Ibu bisa sedikit mendapat informasi secara teknis dan bisa kita jalankan bersama-sama. Demikian Pak Iqbal yang bisa saya komunikasikan. Jatah waktu saya 15 menit, agak sedikit lebih ya, nggak apa-apa ya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ini beberapa hal yang seringkali juga bermasalah ya di lapangan, khususnya dari pihak industri. Nah, terkait nanti kita akan ada sesi tanya jawab, mungkin lebih detail lagi bisa ditanyakan ya. Kita akan masuk kuis lagi kan pembicara 3. Ini kuisnya satu saja, cukup satu pertanyaan. Jadi tolong disiapkan kembali ya. Nanti dijawab di kolom chat. Saya buka 1, 2, 3 ya. Dasar hukum Kepmen nomor berapakah yang berkaitan dengan pengujian air limbah? Jadi tolong dijawabkan nomornya berapa, tahunnya berapa. Oke.
Ya, ini udah cukup. Kita akan masuk ke pembicara ketiga karena nanti mungkin akan lebih banyak tanya jawab ya. Oke. Di pembicara ketiga ini kita sudah hadir Pak Dr. Allen ya. Selamat siang Pak. Siang Pak. Oke, di sini saya coba sedikit jelaskan profil beliau. Jadi beliau sendiri saat ini memang menjadi konsultan Mili Institute for Water Research juga menjadi dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Nanti tema yang akan beliau jelaskan adalah terkait dengan pengolahan air biologis sebagai sumber alternatif, di mana harapannya peserta mengetahui konsep dasar pengolahan air limbah anaerobik sebagai sumber alternatif energi. Nah, targetnya nanti memang semua peserta memahami konsep dasar proses pengolahan air limbah secara anaerobik ya. Beliau lulusan dari Sejong University, Korea, dan beliau juga dari ITB ya, serta Universitas Trisakti. Adapun pengalaman beliau terkait dengan beberapa sistem pengolahan air limbah itu seperti di PT Lion Wings ya, terus juga di sini ada program PT Perusahaan Gas Negara. Nah, nanti mungkin lebih detailnya kita coba sama-sama share pengalaman-pengalaman beliau di lapangan dan akan lingkup ke presentasi beliau. Ya, saya persilahkan Pak Allen untuk menyampaikan materinya, Pak. Izin share screen dulu ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Ya, tinggal di slideshow saja diperbesar. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bapak-bapak, Ibu-ibu di situasi kondisi sekarang yang memang tidak menentu ya akibat pandemi COVID. Tetap sehat dan tetap menjaga standar protokol yang ada gitu. Terima kasih juga kepada Mili yang sudah menginvite saya untuk presentasi mengenai pengelolaan air. Gitu. Kalau tadi Pak Husnul sudah menjelaskan tentang bagaimana manajemen air bersih dari sisi pertanian, Pak Agus ke arah saya lihat dari monitoring air limbahnya untuk air minum. Izinkan saya juga akan membahas bagaimana pengolahan air limbah itu sendiri. Gitu. Banyak orang yang berbicara bahwa air limbah itu, maaf, bentar ya Pak. Sebentar. Banyak orang berbicara bahwa air limbah itu sesuatu yang sebenarnya tidak menghasilkan benefit bagi perusahaan, gitu. Sehingga terkadang ini menjadi beban bagi perusahaan, terutama industri, bagaimana ketika kita menghasilkan air limbah, kita juga harus men-treatnya, gitu. Men-treatnya, tapi ya kita juga harus melihat efek bagaimana sih sisi benefit bagi kita ketika kita mengelola air limbah tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, secara tidak disadari bahwa air limbah tersebut sebenarnya banyak juga menghasilkan efek yang luar biasa, memberikan keuntungan bagi kita. Misalnya adalah produksi energi dari air limbah, ataupun juga water reuse, gitu ya. Water use atau air limbah tersebut dikembalikan ke unit sebelumnya, gitu ya, untuk dijadikan berbagai macam fungsi air itu sendiri, bisa menjadi air taman ataupun juga air minum. Tentu saja memang beban pengolahannya akan menjadi lebih tinggi. Nah, jenis pengolahan air limbah itu sendiri itu dibagi menjadi 3, Pak. Jadi ada pengolahan secara fisik, pengolahan secara kimia, maupun pengolahan secara biologis. Gitu.
Nah, pengolahan secara fisik itu apa sih? Biasanya kita lakukan pengolahan di awal ketika air limbah tersebut masuk ke site plant. Jadi misalnya adalah bar screen, komunitor, sedimentasi, itu masuk pengolahan secara fisik. Lalu pengolahan secara kimiawi itu apa? Kita menggunakan bahan kimiawi untuk mereduksi kontaminan ataupun polutan yang ada di air limbah tersebut. Sehingga apa? Kita membutuhkan adanya bahan kimia seperti koagulasi ya, terus presipitasi dan lain-lain. Dan ada pengolahan secara biologis. Nah, biasanya umumnya di dunia lingkungan, pengolahan biologis ini masih menjadi pengolahan utama. Karena apa? Sebenarnya arahnya ke arah beban biaya. Kita memanfaatkan mikroorganisme atau makhluk hidup untuk mendegradasi polutan air limbah tersebut, gitu. Jadi kita tidak menggunakan adanya bahan kimia, gitu ya. Jadi otomatis biaya atau beban cost yang kita timpakan ke air limbah tersebut bisa kita reduksi. Nah, tentu saja karena ini makhluk hidup, sama seperti manusia, kita membutuhkan adanya penyesuaian. Kita nggak bisa menggunakan asal ya mikroorganisme itu kita masukkan saja ke air limbah tanpa kita lihat apakah mikroorganisme itu cocok atau tidak. Seperti itu. Nah, ini skematik sederhana dari proses pengolahan air limbah itu sendiri. Jadi seperti ini. Jadi gambaran umumnya ada bar screen, ada grid chamber. Grid chamber ini atau grid tank ini berfungsi untuk mereduksi atau menghilangkan pasir atau kerikil. Lalu masuk ke, biasanya setelah grid chamber ada opsionalnya adalah ekualisasi untuk menstabilkan parameter-parameter yang memang fluktuasinya tidak stabil. Seperti itu. Lalu masuk ke tangki pengendapan pertama atau sedimentasi primer. Nah, di sini padatan itu terendapkan. Hampir sekitar 40% dari padatan itu bisa tereduksi di settling tank. Nah, setelah settling tank, ini kita masuk ke arah pengolahan biologis. Kita berbicara sekarang adalah pengolahan biologis. Jadi saya tidak akan berbicara tentang pengolahan kimia ya, Pak. Ada lagi topiknya. Nah, pengolahan biologis ini biasanya umumnya itu terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah attached growth, nanti akan saya sampaikan. Lalu ada lagi suspended growth. Nah, untuk di gambar ini adalah pengolahan umum yang biasanya ada di Indonesia ya, atau di negara-negara berkembang. Biasanya kita menggunakan lumpur aktif atau activated sludge. Gitu. Kita menggunakan aerasi. Kenapa kita menggunakan aerasi? Karena kita mengharapkan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam tangki tersebut itu dapat hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan oksigen yang tersedia. Seperti itu. Lalu masuk lagi ke tahap sedimentasi tahap kedua atau secondary clarifier atau secondary sedimentation. Nah, itu menghasilkan padatan atau sludge. Nah, jadi di sini kalau digambar, ini ada sludge-nya itu atau lumpur, itu dihasilkan dari apa? Dari tangki sedimentasi. Sedimentasi pertama dan sedimentasi kedua. Gitu. Ini masuk ke namanya tangki digester. Nah, disinilah padatan itu distabilkan, dikumpulkan, dan ini sebenarnya mempunyai satu potensi yang luar biasa besar sekali untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kenapa itu bisa? Karena di sini mikroorganisme yang ada itu mampu kita ubah fungsinya untuk menghasilkan adanya potensi gas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa listrik di dunia ini kan memang semakin sulit ya untuk dicari alternatifnya gitu. Nah, salah satu potensi yang kita harapkan, terutama di negara-negara maju sekarang, sudah mengarah bahwa kita sulit nih untuk mengambil dari bahan bakar fosil untuk energi. Karena kan ketersediaan bahan bakar fosil semakin menipis, minyak dan lain-lain. Nah, oleh karena itu apa? Di negara-negara maju itu air limbah itu justru itu yang menjadi potensi yang
ditingkatkan gitu ya penggunaannya supaya bisa menghasilkan energi alternatif gitu. Nah, di sini kita nanti akan bahas sedikit bagaimana pengolahan anaerobik ini bisa menghasilkan adanya potensi gas, produksi gas yang sebagai sumber alternatif energi seperti itu. Nah, ini alternatif teknologi untuk pengolahan air limbah industri ini semakin kompleks. Jadi kalau kita lihat tadi di flowchart pertama adalah pengolahan air limbah secara sederhana, biasanya adalah untuk air limbah domestik ya atau air limbah rumah tangga. Nah, kalau air limbah industri itu tergantung dari tipenya, Pak. Tipe dari air limbah industri memang yang Bapak hasilkan gitu. Setiap air limbah industri yang dihasilkan berbeda-beda kan. Misalnya ada pulp and paper, ada limbah apalagi ya, limbah logam berat gitu ya, limbah macam-macam lah seperti itu. Dan itu kita harus sesuaikan gitu, tergantung dari karakteristik air limbah industri itu sendiri. Nah, ini flowchart-nya, jadi ada pre-treatment, ada atau primary treatment di sini. Ini ada tambahan juga chemical, ya koagulasi, dan ada biological treatment di sini. Gitu. Ini kita lihat di sini ada trickling filter dan anaerobic treatment di sini. Dan ini ada secondary treatment di sini, ada aerated lagoon, RBC, dan activated sludge. Dan itu bisa kita kondisikan sesuai dengan karakteristik air limbah itu sendiri. Gitu. Semakin besar kontaminan, misalnya COD, TSS, ya, lalu apalagi kandungan logam, berarti semakin kompleks juga pemilihan dari konfigurasi air limbah industri tersebut. Nah, pengolahan biologis itu seperti apa sih? Pengolahan biologis itu berfungsi untuk menghilangkan atau menyisihkan kontaminan dengan memanfaatkan aktivitas biologis. Seperti yang tadi saya sudah ketahui bersama bahwa pengolahan biologis itu dibagi menjadi dua. Jadi ada suspended growth, ada attached growth. Maksudnya apa? Ini, jadi untuk suspended growth itu adalah proses pengolahan, jadi mikroorganisme itu tumbuh pada fase liquid, jadi pure liquid, tidak ada bantuan media apapun juga, gitu. Nah, contoh dari unit pengolahan suspended growth ini apa? Itu adalah lumpur aktif. Lumpur aktif ada aerated lagoon, ada kontak stabilisasi, ada extended aeration, ada oxidation ditch. Jadi tergantung dari keinginan dari suppliernya maunya seperti apa sih gitu. Dan ini juga bisa dikondisikan dengan ketersediaan lahan. Semakin besar lahan biasanya semakin nyaman juga kita untuk mendesain unit-unit pengolahan dari air limbah industri tersebut. Nah, untuk attached growth perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dengan suspended growth, yaitu mikroorganisme itu tumbuh tidak hanya di media cair saja, tapi juga tumbuh di media melekat, media tumbuh. Seperti apa? Seperti kerikil, batu, ya, atau media plastik. Nah, di situ mikroorganisme itu tumbuh. Nah, contohnya seperti apa unitnya? Yaitu trickling filter. Trickling filter ada RBC atau rotating biological contactor, ada membran bioreaktor. Ini mungkin sebagian besar mungkin Bapak ada atau Ibu-ibu ada yang tahu ya tentang unit pengolahan ini. Nah, dari sini ya. Aja 5 menit lagi ya, Pak. Oh, 5 menit lagi ya? Kurang lebih. Wow. Ya. Oke. Kita nanti akan banyak sesi pertanyaan saja. Oke. Slide-nya banyak padahal ya. Oke, mohon maaf. Jadi ini seperti ini. Jadi slides yang dihasilkan dari sedimentasi primer maupun sekunder ini bisa kita olah. Bisa kita olah melalui unit yang namanya anaerobic digestion. Nah, solid ini dihasilkan dari fase liquid yang sudah terseparasi melalui berbagai macam proses secara biologis. Nah, karakteristik lumpur itu sendiri atau karakteristik sludge itu mengandung apa? Mengandung bahan organik yang memang berfungsi untuk meningkatkan produksi gas apabila memang kita olah dengan baik. Lalu ada oksigen demand. Lalu ada tentu saja ada bau di situ. Ada nutrien, ada mikroorganisme yang juga sifatnya patogen.
Dan hampir sebagian besar juga ada kondisinya adalah mengandung air ya di situ. Nah, bagaimana untuk mentreatment lumpur tersebut? Kita harus fungsinya, tujuannya adalah untuk menstabilisasikan bahan organik di situ. Lalu ada misalnya mereduksi padatan tersuspensi. Lalu ada menghilangkan mikroorganisme patogen. Nah, disinilah fungsi anaerobic digestion itu untuk menghasilkan gas. Sebenarnya gas ini tergantung dari apa sih? Tergantung dari jumlah padatan yang dihasilkan dari tangki primer maupun tangki sekunder sedimentasi. Seperti itu. Nah, tipikal dari digestion sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang anaerobic, ada yang aerobik. Anaerobik itu tentu saja yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa anaerobik itu free oksigen. Jadi kita tidak mengharapkan adanya oksigen di sini. Sedangkan aerobik itu sendiri adalah kita mengharapkan adanya oksigen untuk mendegradasi air limbah tersebut untuk menghasilkan produksi gas. Nah, ini contoh dari aerobic digestion ya. Lalu ini keuntungannya, kalau keuntungannya untuk aerobic digestion itu simple operation, tidak mudah gitu ya. Tapi kerugiannya itu adalah hampir sebagian besar memang operatingnya high, ya, high cost. Lalu tidak menghasilkan adanya produksi energi. Nah, berbeda dengan anaerobic digestion itu sendiri. Anaerobic digestion karena memang kita tutup tangki itu betul-betul bebas energi, sehingga apa? Produksi gas dihasilkan di situ. Gas yang dihasilkan adalah gas metan maupun gas CO2. Nah, gas metan dan CO2 ini nanti akan kita operasikan melalui berbagai macam proses. Ada two-stage proses, ada two-phase proses. Nah, seperti ini prosesnya, two-stage proses. Jadi urutan dari proses anaerobik itu dimulai dari pertama adalah proses hidrolisis. Seperti yang di sini, saya skip aja ini. Mohon maaf ya Pak moderator ya. Iya, baik Pak. Saya terbiasa ini jadi susah gitu untuk main ini. Oke. Nah, ini tipikal dari padatan itu sendiri. Tipikalnya adalah hampir sebagian besar membran atau sel itu terabsorpsi, gitu. Sehingga apa? 40% sampai 60% bahan organik itu dapat direduksi. Nah, apa sih bahan organik? Bahan organik ini adalah bahan yang sebagai substrat untuk mikroorganisme untuk memproduksi gas. Nah, semakin ke atas Bapak lihat, misalnya ada sugar ya, glukos, tanaman, lemak dan tinja itu semakin mudah untuk didegradasi. Tapi kalau Bapak memasukkan seperti rumput dan lain-lain ke dalam unit instalasi pengolahan air limbah itu semakin susah. Oleh karena itu kita harus pilah. Nah, ini proses yang harus kita lihat di sini di dalam proses bagaimana memproduksi gas. Ini poin utamanya yang ingin saya tekankan bahwa pertama yang Anda harus lihat adalah kita mengenal ada 4 proses di dalam proses anaerobik. Proses pertama adalah hidrolisis ketika komponen-komponen utama atau kompleks seperti protein, lipid yang ada di dalam air limbah karena itu mengandung bahan organik, itu diuraikan menjadi komponen yang jauh lebih sederhana, seperti metanol, amino asid, dan lain-lain. Lalu masuk ke proses fermentasi. Berikutnya masuk lagi ke proses acetogenesis, menghasilkan senyawa-senyawa yang jauh lebih sederhana dibandingkan senyawa yang di atasnya. Dan terakhir adalah bagaimana senyawa tersebut bisa menghasilkan adanya CH4 maupun CO2. Dan tentu saja air. Nah, kalau misalnya Bapak tujuannya adalah untuk menghasilkan metan dan CO2, berarti step yang ke-1, ke-2, dan ke-3 itu tidak boleh terputus. Kalau ada yang bermasalah saja di step di antara 1 ke 3, gas tidak akan terbentuk. Seperti itu. Sudah ya Pak ya, waktunya ya? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Jadi nanti slide-nya nanti silakan saja Bapak untuk lihat gitu, nanti akan diberikan ke
para peserta semua. Mohon maaf semuanya ya. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk ke session pertanyaan, kita ada kuis lagi nih ya, terakhir. Jadi mohon dipersiapkan kembali. Oke, ya kuis yang pertama ini, oke. 1, 2, 3. Ya, tahap awal di dalam proses anaerobic digestion adalah sebetulnya yang tadi ya. Iya, ini sudah masuk ya. Oke. Nah, selanjutnya berikutnya, oke, cukup sudah ada juga jawabannya. Pertanyaan kedua adalah 1, 2, 3. Sebutkan 2 hasil akhir produk biogas dari proses anaerobik. Yang menjawab pertama dan tepat nanti akan kita umumkan di akhir. Oke, ini sudah cukup banyak juga. Oke, ya. Oke, cukup. Jadi nanti kita ada 5 pertanyaan, berarti 5 peserta yang jawabannya pertama paling cepat dan paling benar, kita akan umumkan di akhir. Kita akan masuk ke session pertanyaan. Ya. Jadi dalam session pertanyaan ini, tolong setiap peserta itu mengirimkan nama, terus juga institusinya, dan jelaskan juga pertanyaannya dan ditujukan ke siapa begitu. Kita kasih waktu 1 menit terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan sambil saya kirimkan beberapa role-nya. Jadi sebutkan nama, institusi, ditujukan ke pembicara mana, dan pertanyaannya apa. Kita ada waktu sekitar 20 menit sampai 25 menit ya. Jadi kurang lebih jam 11 kita selesai, jam 11:10, karena mungkin ada beberapa dari Indonesia Timur juga. Oke, kita sudah ada masuk pertanyaan dari Ibu ya, berarti Ibu Alfiana Julianto Putri ya, Universitas Pelita Bangsa. Ditujukan kepada Bapak Husnul Arif ya, terkait dengan di daerah kampung halaman saya sulit mendapatkan air mengalir untuk mengairi sawah. Kalau untuk seperti itu, bagaimana cara mengatasinya agar sawah di daerah tersebut memiliki akses air dengan mudah? Iya, Pak Husnul mungkin silahkan diaktifkan Pak untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab aja Pak. Ya. Baik, baik. Jadi kita nanti menjawab sampai waktu habis gitu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam nih dari Bu Alfiana ya. Ibu ya? Oh ya, Ibu Putri ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kampungnya di mana Ibu? Mungkin staf juga kampungnya ada di mana ya? Karena kan memang untuk sumber air ini kan menjadi di Sukabumi ya. Sukabumi itu harusnya banyak air ya. Ini Sukabumi daerah mana ini? Iya, Sukabumi. Di Akuan di Sukabumi juga ya. Ada iya Pak. Gitu. Penelitian saya S3 saya itu juga di Sukabumi, di daerah Nagrak ya, Nagrak Sukabumi. Jadi kalau saya selalu lewat Aqua itu Pak Agus kalau lagi ke Nagrak sana. Tapi memang airnya bagus gitu. Nah, kalau misalkan memang kesulitan air dari air permukaan, karena kan air ada beberapa sumber ya, air permukaan maupun air bawah permukaan. Nah, kalau air permukaan seperti sungai yang mengalir begitu, atau dari air hujan, dari air embung, ya, kalau tidak ada itu ya bisa jadi memanfaatkan air bawah permukaan, yaitu air tanah begitu. Cuman memang air tanah ini tentu kan untuk ekstraksi air tanah ini ada regulasi yang mengatur. Kalau misalnya memang menggunakan air tanah dalam begitu ya. Jadi ada beberapa regulasi yang harus diikuti. Nah, kalau misalnya memang sulit air, saran saya memang tidak menggunakan sawah, artinya tidak budidaya padi.
bisa jadi budidaya misalkan tanaman hortikultur begitu, ya sayur-sayuran gitu yang memang sedikit membutuhkan air lebih sedikit dibandingkan dengan sawah begitu. Jadi menurut saya itu, jadi yang pertama mencari sumber air. Kalau tidak ada air permukaan berarti air bawah permukaan, air tanah begitu. Ada banyak metode itu untuk mencari sumber air bawah tanah itu, menggunakan geolistrik, ya, menggunakan metode geoscanner dan seterusnya. Saya kira ini sudah banyak metodenya. Yang kedua, membudidayakan tanaman yang sedikit membutuhkan air, begitu. Ya, tanaman-tanaman hortikultur khususnya, bukan tanaman padi yang lebih banyak membutuhkan air. Saya kira mungkin itu jawaban singkat saya, Pak Ibah. Terima kasih. Oh ya, terima kasih banyak Pak Husnul. Kita sudah ada pertanyaan kedua ini dari Bapak mungkin ya, Bapak Sarmani ya, PT Asia Talenta Mandiri ya, bergerak dalam bidang metalworking industries, ditujukan ke pembicara 2 Pak Agus Herdiana. Nah, adakah IPAL sederhana untuk industri skala kecil? Ya, mungkin bisa diaktifkan Pak Agus. Ya, Iqbal, sudah mendengar suara saya? Ya, bisa Pak. Baik, terkait dengan pertanyaan Bapak tersebut, di sini saya menginformasikan bahwa dengan semakin ketatnya peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, biasanya ekspektasinya itu akan semakin bertambah. Tapi di sini pertanyaannya adalah, apakah ada IPAL sederhana ya Pak ya? Nah, sebagai informasi bahwa kami ini sebelumnya kita menggunakan sistem yang sederhana juga, yaitu di sini kami dari industri air mineral itu hanya menginjek antara asam dan basa. Tapi tentunya itu harus difasilitasi dengan kondisi lingkungan yang sekitar. Makanya tentunya jawabannya tentu bisa, hanya di sini saya perlu tahu dulu proses produksinya seperti apa. Karena saya tidak bisa menjudge bahwa itu bisa atau tidaknya, tapi kita harus melakukan survei dulu seperti apa dan limbahnya apa yang dihasilkan sesuai dengan Kepmen 51 tadi, industri apa yang Bapak jalankan sehingga nanti IPAL yang sederhana yang tepat dan cocok itu seperti apa, itu bisa kita upayakan. Hanya sebagai informasi bahwa di sini adalah tentunya kita ingin sustain terkait dengan produksi atau proses industri yang sedang kita jalankan. Makanya lebih baik kita berkonsultasi juga dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup sekitar. Atau mungkin nanti bisa juga mendapatkan bantuan dari konsultan yang lainnya. Tapi untuk informasi, saya yakin bahwa IPAL sederhana itu tentunya bisa, Pak. Hanya di sini saya belum bisa menjawab seperti apa, karena dari model proses industrinya harus lebih detail dulu seperti apa. Sekian Pak, jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Pak Agus ya. Baik, sama-sama. Ya, ini juga ke Pak Agus juga nih Pak sekalian ya. Jadi dari siap. Ibu Gusti, beliau dari Politeknik Hasnur terkait dengan IPCL data pemantauan parameter ya, dan juga sumber data buku mutu nasional provinsi standar apa yang digunakan katanya. Oh, jadi maksud ya sumbernya apa gitu ya, kira-kira termasuk pemantauan parameter apa saja gitu di IPAL, mungkin maksudnya gitu. Ya. Baik, untuk Saudara Gusti ya. Di sini saya bisa menginformasikan bahwa Ibu Gusti ya. Ibu Gusti, bahwa untuk IPLC tentunya parameter yang akan kita gunakan itu adalah berdasarkan dari jenis industri yang kita jalankan. Setiap industri tentunya baku mutunya akan berbeda-beda. Contohnya, untuk industri pengolahan logam, industri pupuk, industri air, industri kimia, itu parameter ujinya itu akan berbeda-beda. Hanya di sini saya bisa menginformasikan bahwa kami bergerak dalam bidang industri air mineral. Kami yang untuk melakukan uji baku mutu di outlet itu adalah pH, BOD, COD, TSS, dan minyak. Dan tentunya nggak bisa dibandingkan juga dengan industri pupuk misalnya. Tentunya akan berbeda parameter yang akan dilakukan pengujian setiap bulan.
Seperti itu Bu Gusti ya, informasi dari saya. Jadi seperti yang saya munculkan di dalam slide show yang di pertengahannya itu, bahwa kita IPLC itu akan mengacu kepada jenis industri yang kita jalankan. Demikian Bu, semoga menjawab. Terima kasih. Silakan Pak Iqbal. Oke. Kita lanjut ya Pak. Ini ada, Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ke Bapak Husnul ternyata. Assalamualaikum, dari Herma Fatmayanti, Institut Teknologi Yogyakarta. Ingin bertanya kepada Bapak Husnul Arif, pernah mendengar dari dosen untuk penggunaan beliau pernah mendengar dari dosen untuk penggunaan sumber air baku menggunakan sumur bor. Itu tidak baik. Apakah benar demikian Pak? Dan untuk dampak negatifnya seperti apa? Terima kasih. Mungkin ke Pak Husnul ya kalau yang ini ya. Silahkan Pak Husnul. Baik, terima kasih Bu Herma ya, Bu Herma Fatmayanti dari ITY ya, dari Institut Teknologi Yogyakarta. Saya sering ke Jogja itu dan ke UGM, dan juga ada mahasiswa saya yang ngajar tapi di UII ya, di UII. Mungkin suatu saat mungkin bisa ketemu juga dengan Bu Herma Fatmayanti. Jadi untuk air sumur ya, ini kan air sumur ya, air bor itu artinya air sumur ya. Memang ini tergantung dari kedalaman sumurnya begitu. Nanti dia menggunakan kedalaman air yang tertekan atau tidak, ya, atau yang dangkal gitu. Nah, dugaan saya ini air yang dimaksud air bor ini mungkin yang dangkal dan mungkin di sekitarnya itu ada industri yang bisa jadi mencemari lingkungan begitu. Tapi kalau air sumur dalam, ya, apalagi ngambilnya di daerah pertanian yang jauh dari industri, itu ya sebagian besar itu justru air yang bersih. Saya pernah melakukan pengeboran air tanah itu di daerah Indramayu, ya, kedalaman sampai mungkin 60 meter kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Nah, air itu sangat bersih sekali, bahkan bisa langsung diminum begitu. Ya, jadi profesor saya kemarin tuh datang sana, dia langsung minum aja begitu. Ya. Jadi tergantung dari mungkin kedalaman dan lokasi di sana, daerahnya begitu. Ya, apalagi kalau di dekat laut mungkin ada pengaruh intrusi begitu. Jadi menurut saya tidak bisa di-generate, ya. Harus tahu secara faktanya, ya, kondisi realnya seperti apa. Ya, jadi dari sisi air tanah tersebut begitu. Jadi mohon ini lagi diklarifikasi atau dicek lagi seperti apa kondisi sebenarnya. Gitu. Ya. Dugaan saya kalau memang dikatakan tidak baik itu tadi mungkin air dangkal, ya. Kemudian tadi di daerah sekitarnya mungkin ada industri atau yang diduga memang mencemari tanah, mungkin seperti itu. Tapi kalau air dalam, ya itu ya saya pastikan sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Tentu untuk air dalam kan ada regulasi yang mengaturnya, tidak sembarang mengeksploitasi atau mengambil airnya tadi. Saya kira itu jawabannya Pak. Saya Pak Iqbal. Masih mute. Pak Iqbal masih mute. Ya, terima kasih banyak Pak Husnul. Ya. Jika nanti ada yang mau bertanya kembali, boleh mengisi di kolom chat ya. Atau mungkin ada yang kurang jelas dari pemaparan tadi juga boleh ke Bu Gusti atau ke Ibu Alfiana, juga ini Ibu Herma ya. Ya mungkin bisa lebih interaktif, mungkin kalau mau naik langsung ya kira ya, lebih sekali Pak. Boleh, kita masih ada waktu sebetulnya sekitar 10 menitan lagi ya, karena memang di sini juga kita ada sedikit beberapa peserta di Indonesia Timur, jadi mungkin ada juga yang sudah masuk ke Jumatan. Jadi ini ada pertanyaan lagi ya. Baik, dari Pak Subhan mungkin ya, tapi di sini belum diinfoin dari mananya. Izin. Ya, dari saya Pak. Mohon maaf. Oh iya Pak. Dari PT Pertamina berarti ya Pak? Oh ya. Apa sudah ada ya, pemanfaat? Benar, Pak. Ah ya, baik. Pak, mohon izin nambahkan sedikit.
Ya, boleh langsung. Ya, ini karena berkaitan dengan nggak jauh-jauh berkaitan dengan bisnisnya PTPL, Pak. Kita mau merangkul stakeholder kita. Terima kasih. Oh iya, boleh Pak. Boleh langsung ditanyakan. Kan kalau di sini apa sudah ada pemanfaatan air limbah pencucian kendaraan? Oh, ke Pak Alen mungkin ya? Oke. Benar, ke Pak Alen. Iya. Bisa saya jawab, Pak? Iya, silakan Pak. Oke, untuk air limbah pertanyaannya apa sudah ada pemanfaatan air limbah pencucian kendaraan? Sudah Pak, sudah banyak Pak. Jadi air limbah dari pencucian kendaraan itu sebenarnya kan mengandung karena itu mengandung deterjen yang cukup tinggi, ya. Berarti kan nilai COD-nya, jadi ada satu parameter yang namanya COD maupun juga deterjen MBAS itu tinggi, dan itu bisa diolah. Pengolahannya juga mudah saja ya, tidak perlu menggunakan pengolahan biologis sebenarnya gitu. Biasanya kita menggunakan pengolahan kimiawi. Jadi dari kita tambahkan semacam koagulan. Jadi dari padatan-padatan itu terendapkan, dan itu hasilnya nanti bisa dimanfaatkan kembali, Pak. Tentu saja bukan untuk air minum ya, Pak ya. Gitu, tapi bisa dikembalikan lagi untuk pemanfaatan misalnya untuk taman, dan untuk misalnya untuk pencucian air kembali, untuk untuk pencucian mobil gitu ya, dan lain-lain. Itu bisa, Pak. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu ya, Pak, kalau itu dilakukan, ya, biar itu ekonomis, paling tidak dengan volume berapa ya Pak ya dilakukannya? Pertama yang harus kita ketahui adalah kita tidak bisa mengetahui volume sebelum kita mengetahui debit, Pak. Debitnya berapa? Ya. Setelah itu dari debitnya berapa, kita harus mengetahui juga karakteristik dari air limbah itu sendiri, gitu. Karakteristiknya harus diuji lab dulu, Pak, air limbahnya. Dari situ baru kita bisa menentukan volumenya. Seperti itu, Pak. Jadi nggak bisa kita langsung berpatokan bahwa ini volumenya segini. Jadi setiap namanya air limbah industri itu mempunyai volume yang berbeda-beda. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Alen. Ya, terkait dengan di sini ada pertanyaan lagi ya. Jadi sebentar, dari Pak Yonatan ya. Selamat siang. Saya Yonatan dari PT Aden Indonesia. Bertanya ke Pak Alen juga sekalian, apakah air lindi juga dapat diolah dengan biological treatment, terutama air lindi dari industri makanan dan laundry? Oke, ini Pak Yonatan bimbingan saya dulu ya. Bisa ini, nggak apa-apa ya Pak ya? Bisa, ya, tidak apa-apa, bisa silakan, berbicara. Silakan. Kita boleh interaksi. Pak Yonatan. Pak Yonatan. Ya, Pak, benar Pak, ini saya Pak. Oh, Anda Mas Yonatan. Ya Allah, udah lama ya nggak ketemu. Ini bimbingan saya dulu Pak Iqbal. Oh iya. Kalau saya uji Pak ya. Hah? Itu, ya, yang menguji. Oh, oke. Ya, makasih ya Pak Yonatan. Pertanyaannya adalah apa ya tadi ya, saya jadi lupa. Karena saya tadi air lindi juga dapat diolah dengan biological treatment, terutama air lindi dari industri makanan dan laundry. Air lindi biasanya kan kalau misalnya tidak tercampur dengan limbah B3, itu mudah sekali untuk dilakukan pengolahan menggunakan biological treatment, Pak Yonatan. Gitu. Contohnya adalah sebenarnya paling gampang sekali kita menggunakan proses yang namanya lumpur aktif. Itu bisa diolah melalui biological treatment. Tapi yang perlu diketahui adalah komposisi dari karakteristik air limbah industrinya itu sendiri. Apakah banyak yang komposisinya adalah komponen organiknya atau anorganiknya. Kalau misalnya komponen anorganiknya yang lebih tinggi, berarti apa?
kita tidak bisa menggunakan hanya single biological treatment dengan pengolahan misalnya lumpur aktif sederhana. Jadi misalnya ada opsi-opsi lain seperti misalnya extended aeration atau RBC dan lain-lain. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah kembali tadi menjawab pertanyaan dari Bapak sebelumnya, sama juga perlu ada uji laboratorium dulu. Uji lab, karakteristiknya seperti apa, kita lihat. Kalau misalnya memang komponen organiknya yang tinggi, itu bisa langsung dengan mudah kita lakukan pengolahan secara biological treatment. Seperti itu jawaban singkatnya. Sehat selalu ya Pak Yonatan ya. Ya, terima kasih banyak Pak Alen. Ya, kita juga masih ada pertanyaan nih ya dari Ibu Nuri. Beliau Nuris SP, ya beliau juga kemarin saya sempat ketemu ya dengan Bu Nuri ya. Selamat siang Bu Nuri. Beliau bertanya ke Pak Herdiana, Pak Agus Herdiana, untuk limbah RO dan DI water kira-kira izin limbah apa yang harus saya ajukan Pak, katanya gitu. Ya Pak Agus mungkin pernah ada pengalaman, jadi kalau limbah RO dan DI, kira-kira izin limbah apa yang harus diajukan? Ya. Sebentar ya, di sini saya ingin klarifikasi dulu. RO itu reverse osmosis kali ya? Iya. Kalau yang Pak, untuk betul. DI, nah ini nih saya agak sedikit bertanya. Ya, oke. Begini, untuk reverse osmosis ini adalah kita lebih baik yang pertama, kita menghubungi dulu, kalau memang Ibu sudah punya konsultan, ya, diskusi dulu dengan konsultan tersebut, lalu kita melakukan uji lab. Kembali lagi tadi dengan Pak Alwin juga, Pak Alen juga nih, hampir sama. Hanya yang saya tahu di sini adalah, sebelumnya saya pernah juga berada di Musi Banyu Asin, saya sempat di sana juga, airnya itu adalah lebih banyak ke air payau. Di sana kami mempunyai izin dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Ya. Dan di sana untuk yang menjadikan limbahnya itu adalah bukan airnya, tapi air yang disedot setelah kita lakukan pengolahan. Di sana banyak selatnya dan juga ada beberapa chemical yang kita gunakan untuk menjadikan untuk digunakan. Makanya di sini yang untuk menjadi limbahnya itu adalah proses produksinya, bukan airnya. Dan untuk perizinannya, karena biasanya untuk setiap Dinas Lingkungan Hidup, dalam tanda kutip ya, mudah-mudahan saya salah, biasanya agak sedikit perbedaan antara izin yang dikeluarkan. Izin tetap harus ada selama kita melakukan proses reverse osmosis, dan nanti lebih enaknya adalah Ibu bisa konsultasi dengan lingkungan hidup yang ada di area tersebut. Kalau untuk saya waktu itu adalah untuk pengambilan dan proses reverse osmosisnya Pak, karena kalau di daerah Sumatera itu digali sedikit setengah meter itu keluar, cuman airnya itu agak garam juga dan juga banyak ya tidak bisa langsung digunakan untuk industri, tapi harus diolah dulu, dijadikan untuk reverse osmosis terlebih dahulu, seperti itu Pak. Oh iya. Jadi kalau ditanya untuk izinnya, jadi lebih clear-nya itu adalah Ibu bisa konsultasi kalau memang sudah punya konsultan. Cara dengan konsultannya, yang selanjutnya Ibu bisa menghubungi Dinas Lingkungan Hidup. Tapi yang jelas perizinan itu wajib mendapatkannya, karena Ibu melakukan pengolahan air menjadi reverse osmosis. Demikian Pak, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Ini Iqbal, saya boleh tambahkan ya sedikit ya? Oh iya, boleh silakan Pak Alen. Dari Pak Yonatan saya baru baca lagi pertama. Apakah air lindi dari industri makanan dan laundry? Mungkin kalau misalnya limbah lebih baik adalah tidak dicampur. Terutama kalau limbahnya adalah yang limbahnya adalah laundry, itu limbah yang istilahnya limbah yang komposisi anorganiknya yang tinggi. Lalu limbah industri makanan itu kan yang organik. Jadi lebih baik kalau mau Anda membuat unit pengolahan itu lebih baik dipisah. Kalau toh dicampur, itu tentu saja menjadi beban pengolahan itu menjadi lebih tinggi. Sebenarnya bisa, tapi lebih besar seperti itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Alen.
Ya, tadi Bu Nuri cukup jelas mungkin ya sama Pak Yonatan ya pertanyaannya ya. Atau ada yang kurang jelas boleh silahkan. Ya Pak, mungkin kalau untuk saat ini kan saya belum mempunyai konsultan. Apa saya langsung datang ke Dinas Lingkungan Hidup untuk menanyakan itu atau gimana ya bagusnya ya? Ya Bu, jadi lingkungan hidup itu yang saya tahu adalah beliau sangat terbuka dengan semua industri yang ada di area pembinaan mereka. Dan mereka itu akan sangat senang kalau misalkan kita menanyakan sesuatu yang intinya adalah untuk menjadikan tempat kita bekerja atau tempat kita mencari usaha itu adalah menjadi compliant. Jadi kita semua sebagai pelaku industri bisa memanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup. Saran saya adalah Ibu lebih enaknya adalah konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di area Ibu. Itu Bu. Oh, baik kalau begitu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Cukup jelas ya Bu. Oke, ini waktunya juga sudah jam 11, jadi beberapa dari rekan-rekan dan peserta yang Indonesia Timur juga sudah live ya, karena harus mengikuti sholat Jumat. Dan di kita juga sesuai dengan jadwal tadi sampai jam 11 kita akan selesaikan. Kepada Pak Husnul mungkin di closing sekitar ya 1 menit. Ya, singkat saja ya. Terima kasih ini Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan, atas atensi, atas perhatian yang diberikan kepada kami. Jadi pada intinya kami sangat bergembira. Mudah-mudahan ini pertemuan awal dan kita bisa sharing, bisa diskusi di lain waktu. Kalau saya fokusnya di bidang pertanian, khususnya penggunaan air yang ramah lingkungan. Nanti kita bisa banyak diskusi ya, bisa kontak saya, bisa email, bisa WA begitu, nanti bisa melalui Mili begitu ya. Dan kira saya juga akan banyak bantu Mili nanti untuk pengembangannya. Saya kira mungkin itu closing singkat saya Pak Iqbal, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dari Pak Agus ada closing statement secara garis besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersama-sama kita melakukan sharing session terkait dengan pengelolaan limbah air industri. Jadi yang saya simpulkan di sini adalah bahwa untuk ekspektasi lingkungan semakin hari semakin berat dan semakin ketat. Semakin kita mengikuti aturan baku mutu, maka kita akan semakin terbebas dari jeratan hukum yang bisa menimpa kita. Tentunya kita bekerja bukan untuk 1 atau 2 tahun, tapi kita ingin melakukan pekerjaan tersebut adalah sustain, bila perlu untuk anak cucu kita. Makanya kalau dari kami adalah mulai dari hari ini sampai ke depannya atau mungkin yang baru memulai untuk menjadikan bahwa enviro tersebut menjadi prioritas karena kita menginginkan bahwa dunia ini adalah bukan milik kita tapi pinjaman dari anak cucu kita. Simpel saja Pak, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel tapi powerful ya Pak. Artinya betul-betul mengingatkan kita lebih bijak dalam penggunaan dan pemanfaatan air. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Alen ya Pak. Silakan Pak, mungkin berikan closing statement Pak. Ya, banyak kita menganggap bahwa air limbah itu menjadi beban ya, dan kita tidak ya itu sebagai sesuatu yang sebenarnya perlu dibuang gitu ya, dan menjadi beban juga bagi kita, tidak ada benefit sama sekali. Padahal di balik itu air limbah itu menyimpan potensi yang luar biasa ketika kita olah kembali menjadi sesuatu yang menjadi nilainya jauh lebih baik. Misalnya produk untuk energi, gas, maupun juga untuk di reuse atau di recycle kembali. Jadi tidak ada yang namanya air limbah itu tidak mempunyai keuntungan atau benefit seperti itu. Apabila kita kelola dengan baik, kita pikirkan kembali. Dan ujung-ujungnya memang untuk masa depan lingkungan kita ke depannya. Seperti itu Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Alen.
Nah, ya, jadi memang harapan kita karena memang waktu juga saat ini sangat terbatas, banyak sebetulnya teknologi-teknologi yang bisa dilakukan dan digunakan pula terkait dengan ramah lingkungan, baik itu dalam sektor pertanian, pengolahan air limbah untuk lebih produktif lagi ya. Tetapi mungkin kita nanti ke depannya akan adakan lagi beberapa session webinar lagi dan semoga nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga bisa join ya. Sebelum kita akhiri saya ada sedikit pengumuman terkait dengan acara webinar ini. Ya, ini peserta pemenang kuis webinar 1 ada 5 orang. Pertama adalah Pak Johandi dari CV Desalitek Innova. Selanjutnya Pak Anugrah Muhammad Zulfikar dari PT Pertamina Lubricant Production. Ini Pak Sarmani kali ya. Dari PT Asia Talenta Mandiri dan Ibu Ismi Elsaumita F dari Universitas Pelita Bangsa dan Pak Yonatan Sugiarto Martono dari PT Adin Indonesia. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya kepada semua peserta. Kami juga di sini menyediakan kolom testimoni ya. Jadi untuk acara kedepannya kami memohon untuk mengisi ke semua peserta terkait dengan apakah ada saran perbaikan acara webinar kedepannya, juga terkait dengan bagaimana menurut Bapak atau Ibu tema materi apa saja yang diperlukan untuk dibahas di kedepannya, baik itu sesuai dengan pekerjaan ya dari Bapak Ibu semua. Terus menurut Bapak Ibu layanan apa saja yang dibutuhkan bersama Mili Institute di tempat Bapak, dan karena kami juga menyediakan beberapa konsultasi, jadi nanti bisa menghubungi ke Mili juga. Kita ada beberapa expert yang baik itu berhubungan dengan teknologi air bersih ya, air minum ataupun juga air limbah. Nah, kita juga nanti ada Mili Water Community grup WhatsApp, kita juga minta ketersediaannya. Selanjutnya ada beberapa buletin yang bisa kita kirim teknologi air yang nanti bisa kirim via WhatsApp. Jadi untuk link kolomnya sudah kita bagikan ya, baik itu dikirim di kolom chat ataupun via WA masing-masing dan email ya. Dan ini ya, ini alamat sekretariat kami, kita di Jababeka ya, dan bisa kontak kami juga lewat website kami dan email kami. Terkait dengan e-sertifikat kita akan kirim ya maksimal Senin ya. Ya, jadi kurang lebih Senin nanti kita akan kirimkan untuk e-sertifikat kepada email masing-masing yang sudah bersedia untuk dikirim sertifikatnya. Dan juga dalam hal ini kami betul-betul terima kasih banyak. Semoga saja ini bukan pertemuan pertama, selanjutnya kita bisa ada beberapa pertemuan lagi ya, sehingga sama-sama kita bisa sharing terkait dengan teknologi dan yang paling utama tadi bisa lebih bijak dalam mengelola dan memanfaatkan air ya. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan selama ada acara hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.